kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang adjuvan untuk sediaan parental. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari sediaan parental, yaitu sediaan parental adalah sediaan steril yang digunakan tanpa melalui mulut, namun langsung ke dalam pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang lebih cepat dan langsung sampai ke sasaran. Adapun bentuk sediaannya yaitu ada infus dan ada injeksi, di mana injeksi ini ada 3 jenis, yaitu ada berupa larutan, suspensi, dan emulsi. Kalau infus biasanya berupa larutan saja. Selanjutnya, keuntungan dari sediaan parental itu sendiri, yang pertama adalah respon fisiologisnya segera karena dia langsung ke pembuluh darah, sehingga dia akan lebih cepat mencapai sel-sel target dan efeknya menjadi lebih cepat. Kemudian next kita lanjut yang kedua, keuntungannya adalah dapat mengatasi obat yang tidak efektif jika kita berikan secara oral. Jadi untuk obat-obat yang kurang efektivitasnya secara oral, sedangkan pasien sangat membutuhkan efek obat yang lebih cepat, maka kita harus menggunakannya sediaan parental. Yang ketiga, untuk pasien yang tidak sadarkan diri. Ya jelas, kalau pasien tidak sadarkan diri, otomatis dia tidak bisa mengkonsumsi obat secara oral. Dia hanya mampu mengkonsumsi obat yang secara injeksi atau parental. Kemudian yang keempat adalah bila kita menginginkan efek obatnya lokal. Jadi kalau seandainya kita menginginkan efek obat pada bagian organ tertentu, itu biasanya sediaannya dibuat dalam bentuk sediaan parental. Contohnya jika ingin kita sebagai anestesi pada saat mencabut gigi. Kemudian yang kelima adalah gangguan keseimbangan cairan dapat dikoreksi. Ini untuk cairan. Keuntungan dari sediaan parental itu adalah 5 ini. Next, selanjutnya kita akan bahas lagi kerugian dari sediaan parental. Yang pertama yaitu pemberian dilakukan harus oleh tenaga kesehatan, karena jika bukan tenaga kesehatan yang melakukan, itu akan terjadi kesalahan pemberian obat dan itu akan berefek fatal. Yang kemudian 2, waktu pemberian obat menjadi lebih lama karena perlu pembukaan obat, kemudian masukkan ke jarum suntik, terus kadang juga mencari pembuluh darah yang sesuai untuk bisa diberikan impuls. Nah, itu memakan waktu. Yang ketiga, perlu teknik aseptis. Jadi ketika kita melakukan pemberian obat, itu kita harus memastikan obat yang kita berikan itu ada teknik aseptisnya. Kenapa? Sebaiknya meminimalkan mikroorganisme yang akan masuk ke dalam pembuluh darah. Yang keempat, nyeri pada lokasi penyuntikan. Nah, ini otomatis akan terasa nyeri karena kita terjadi kerusakan jaringan akibat penyuntikan. Kemudian yang kelima, sulit menghilangkan efek obat jika sudah berada dalam sirkulasi sistemik. Jadi itu adalah kerugian dari obat sediaan parental. Jadi sediaan ini harus sangat hati-hati penggunaannya, mulai dari tenaga medis, sehingga karena adanya kehati-hatian tersebut, terus waktu pemberian yang lama dan pengaruh teknik-teknik pemberian, sehingga efek kerugian berikutnya adalah harganya menjadi lebih mahal. Rute pemberiannya itu ada dibagi menjadi rute utama dan rute lain. Rute utama ini adalah rute yang biasanya umum kita gunakan pada sehari-hari di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya. Yang pertama yaitu subkutan. Ini kita contohkan pada pemberian insulin dan vaksin. Letaknya persis di bawah kulit. Jadi kita pemberiannya di bawah kulit, yaitu lapisan lemak. Nah, yang kedua itu intramuskular, injeksi pada jaringan otot, contohnya vaksin hepatitis dan injeksi atropin. Yang ini adalah ketercapaian obatnya, pemberian efeknya itu
berada pada posisi nomor 2 setelah intravena. Jadi subkutan itu ada posisi nomor 3. Kemudian intravena, pemberian obat langsung ke pembuluh darah vena. Sehingga contohnya itu adalah infus glukosa, bisa juga infus lainnya. Kemudian pemberian injeksi kalsium. Nah, adapun rute lainnya itu adalah intraperitoneal, ini bagian rongga perut, terus intradermal di bawah kulit, dan intraspinal. Komplikasi yang dapat timbul ketika kita melakukan pemberian sediaan atau efek lain yang dapat timbul, yang pertama akan membentuk trombosis. Trombosis ini adalah pembekuan darah akibat adanya perobekan jaringan sehingga adanya darah yang keluar sehingga ada penggumpalan darah. Terus yang kedua itu adanya mikroorganisme, toksin, partikel, dan udara. Hal ini adalah hal yang sangat diperhatikan. Kenapa? Karena ketika zat ini 4 bagian ini ada, maka akan menghambat proses aliran darah di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, ketidaktercampuran secara fisikokimia. Ini juga akan memberikan efek yang buruk. Kemudian yang terakhir, pemberian obat menjadi tidak terkontrol atau berlebihan. Ini yang sehingga kita harus memastikan betul dosis yang masuk ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya kita bahas adjuvan. Jadi adjuvan ini adalah istilah bahan tambahan untuk mempertinggi stabilitas dan efektivitas suatu obat untuk obat sediaan parental. Nah, kalau untuk kayak tablet itu biasa kita sebut dengan eksipien bahan tambahannya. Jadi dia berperan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan efektivitas suatu obat. Adapun adjuvan dari sediaan parental itu sendiri ada 5. Yang pertama pelarut air, yang kedua pelarut non air, yang ketiga buffer, yang keempat pengawet, yang kelima antioksidan. Nah, dimana contohnya air itu adalah yang harus air pro injeksi atau aqua pro injeksi atau NaCl pro injeksi, jadi tidak asal airnya. Kemudian yang non air itu propilen glikol, gliserin, polietilen glikol, dan oleum sesami. Larutan buffer ini sama dengan larutan dapar, salah satu contohnya adalah dapar fosfat. Kemudian zat pengawet contohnya yaitu fenol. Kemudian yang terakhir itu adalah antioksidan, contohnya adalah natrium metabisulfit atau natrium pirosulfit. Itu adalah adjuvan pada sediaan parental. Selanjutnya kita akan bahas fungsi dari penggunaan buffer, pengawet, dan antioksidan. Kenapa bagian 3 ini yang dibahas? Karena pelarut udah jelas ya sebagai pelarut. Nah, yang 3 ini dia biasanya memiliki fungsi yang beberapa fungsi sehingga perlu kita jelaskan pada bagian adjuvan ini. Terus pada bagian adjuvan juga kita tidak membutuhkan pewarna, pemanis, dan peningkat rasa karena dia tidak mungkin menggunakan itu. Sediaan yang kita gunakan bukan untuk menghilangkan rasa. Sediaan yang menggunakan adalah sediaan yang langsung masuk ke pembuluh vena. Fungsi dari sekarang kita bahas fungsi dari penggunaan buffer. Yang pertama, meningkatkan stabilitas obat. Otomatis jika pH-nya terjaga, maka stabilitas obat juga akan terjaga. Kemudian mengurangi rasa nyeri dan iritasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk sediaan parental yang biasanya obatnya jika diberikan itu akan menimbulkan nyeri, maka jika ada buffer, obat tersebut akan mengurangi rasa nyeri dan iritasinya. Kemudian meningkatkan aktivitas fisiologis obat.
Nah, yang berikutnya adalah antioksidan. Dia mencegah reaksi oksidasi dari udara terhadap obat. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita memasukkan obat ke dalam suntikan itu akan ada kontak dengan udara, sehingga penting pada sediaan parental itu butuh penambahan antioksidan di dalamnya sehingga kerusakan obat akibat udara dapat dicegah. Dan terakhir ini adalah kemudian yang selanjutnya adalah pengawet. Ini karena obat yang kita berikan langsung ke dalam pembuluh darah, otomatis kontaminasi dengan mikroba harus sangat kecil sehingga butuh pengawet daging. Dan ditambah lagi sediaan parental merupakan sediaan yang membutuhkan pelarutnya adanya air, di mana air itu merupakan media terbaik untuk tumbuhnya mikroba. Nah, sehingga kita butuh pengawet untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan mikroba pada sediaan parental. Kemudian kita akan membahas tentang water miscible solvent. Nah, ini maksudnya adalah sediaan zat aktif yang tidak stabil dalam air, maka sediaan tersebut kita harus buat sediaan kering steril atau sistem konsolvensi. Nah, di sini artinya adalah adanya sediaan yang kita buat kering dan pelarutnya kita bedakan. Kemudian ada juga yang pelarutnya kita modifikasi dalam bentuk satu sediaan. Slide berikutnya akan saya jelaskan tentang pengertian konsolvensi. Jadi konsolvensi itu adalah sistem menaikkan larutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau adanya modifikasi pelarut. Jadi ketika zat aktif yang kita gunakan diberikan secara injeksi itu tidak larut air, maka kita harus melakukan pertama pelarutnya dipisah, yang kedua pelarutnya dimodifikasi. Adapun caranya, pertama kita gunakan pelarut konsolven, berarti pelarutnya tidak tunggal. Jadi pelarutnya tidak tunggal, jadi ada air dan ada pelarut konsolven lainnya. Adapun konsolven yang biasa ditambahkan itu adalah glikol, etanol, dan sehingga terakhir adalah surfaktan. Jadi demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas untuk pertemuan kita kali ini. Adapun poin-poin yang penting untuk pengerjaan tugas itu akan saya jelaskan pada rekaman berikut ini. Yang pertama, tugas akan dibagi menjadi 3 kelompok besar dengan masing-masing anggota memiliki tema yang sama. Adapun tema yang akan dibahas adalah yang pertama, kelompok 1 itu akan membahas tentang sediaan parental. Kelompok 2 akan membahas tentang ajuvan sediaan parental. Kelompok 3 akan membahas tentang water miscible solvent. Nah, kelompok ini dibagi oleh PJ mata kuliah teknologi sediaan steril. Jadi PJ-nya bertanggung jawab untuk membagi anggota kelompok menjadi 3 kelompok besar. Kemudian petunjuk berikutnya adalah nomor 3. Tugasnya adalah membuat infografis dengan menggunakan Canva. Jadi untuk semua hal sesuai dengan temanya masing-masing dibuat dengan media Canva. Jadi kita akan membuat semacam infografis dalam bentuk gambar. Nah, sehingga ketika orang melihat infografis tersebut, mereka akan paham dengan tema yang diberikan pada kelompok masing-masing kelompok. Petunjuk keempat yaitu infografis bukan untuk satu kelompok satu infografis.
tetapi setiap anggota kelompok wajib membuat infografis, atau dengan kata lain masing-masing orang satu infografis dengan tema yang sama sesuai dengan kelompok yang telah dibagi oleh PJ, tetapi ide pembuatan infografisnya berbeda. Yang kelima, petunjuknya adalah tidak ada pemilihan gambar infografis pada Canva yang boleh sama pada satu kelompok. Jika ada yang sama, berarti nilai akan dibatalkan. Infografis Canva bisa diakses melalui www.canva.com dengan mendaftar dengan menggunakan Gmail. Kemudian yang ketujuh, infografis yang dibuat di-save dalam bentuk PDF dan atau JPEG. Jadi bentuk save infografis yang dikumpulkan nanti itu adalah PDF dan JPEG. Semua file dikumpulkan pada PJ. Nanti PJ-nya bertugas menjadikan satu file zip. Tugas dikumpulkan pada tanggal 28 Maret 2020 jam 8 pagi. Nanti emailnya akan saya infokan pada PJ-nya. Tidak mengakses e-learning sama dengan tidak hadir, dan tidak mengerjakan tugas juga akan saya anggap tidak hadir. Baiklah, demikianlah petunjuk pengerjaan tugas. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.